Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk nikmat sehat. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Para sahabatku yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin membahas beberapa fenomena-fenomena yang terjadi di kalangan umat Islam khususnya, yaitu berkaitan dengan pelencengan-pelencengan akidah, pembodohan-pembodohan publik yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan ayat-ayat Allah. Ini semakin marak. Terlepas dari yang Wildo, Wawan, Samsudin, juga masih banyak ternyata mereka yang jelas-jelas keluar dari akidah, keluar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Wallahu a'lam bishawab. Dalam hal ini saya ingin membahas konten kreator yang terang-terangan kalau menurut saya itu membodohi publik, yang terang-terangan keluar dari akidah Islam, keluar dari Al-Quran, yaitu konten kreator yang mengatasnamakan dirinya mau Padepokan Maung Siliwangi dan juga Padepokan Gaul, di mana konten-konten beliau ini, mereka berdua ini adalah bisa menghadirkan ruh orang-orang yang sudah meninggal, bisa menghadirkan dewa-dewa kayangan seperti Dewa Krishna, seperti Dewa Siwa, Dewa Matahari, dan dewa-dewa lainnya yang sangat mustahil kalau dipikir secara logika. Tapi mereka dengan antusiasnya, dengan keyakinannya bisa melakukan itu, padahal sudah jelas dalam Al-Quran itu diterangkan. Dan lucunya lagi, lucu dan mirisnya lagi, mereka ini menggunakan ayat-ayat Allah, bahkan menggunakan sholawat yang notabene-nya sholawat ini adalah suci. Baik, saya bahas yang pertama dulu, yaitu Padepokan Maung Siliwangi. Dalam hal ini saya ingin membahas, dia ini menghadirkan seorang sosok dewa, Mahadewa malah, yaitu Dewa Krishna. Bahkan dia ini beranggapan Dewa Krishna ini sudah diislamkan. Aduh, halunya tingkat dewa juga ini. Kalau orang bisa menghadirkan ruh, memang bisa, sebenarnya memang bisa menghadirkan ruh, itu memang bisa. Tapi itu golongan-golongan yang sudah karamullah, sudah mempunyai karomah, golongan para wali, itu bisa. Hal ini yang perlu diluruskan, karena ini sudah sangat melenceng sekali. Walaupun tujuannya di situ ada, anggap saja hiburan, ini bukan sekedar hiburan, tapi sudah jelas-jelas ini pembodohan umat. Itu belum lagi bisa cenderung timbul hal-hal yang lain, seperti halnya dia ini mendatangkan Dewa Siwa. Mari kita lihat dulu bagaimana prosesnya dia mendatangkan Dewa Siwa. Saya akan berkomunikasi dengan Dewa Siwa yang ada di Kayangan.
Jadi nanti panjenengan tahu sendiri Dewa Siwa itu nanti bagaimana dan siapa, dulunya bagaimana, dan sekarang sedang dalam tugas apa. Kita lakukan proses mediumisasi ini, Anda simak dengan seksama agar tidak salah paham, diikuti dari awal hingga sampai akhir video ini. Kami mohon doanya. Akan saya mulai proses mediumisasinya dengan Mas Rudi. Siap Mas Rudi? Alhamdulillah siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Roh Cahya Nirwana, saya minta dihadirkan Dewa Siwa yang dari kayangan yang asli untuk komunikasi masuk ke dalam wadah jasadnya mediator yang ada di depan saya. Bi alfi sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Silakan masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya minta apabila ini jin, setan, siluman, iblis fasik yang akan memberikan keterangan palsu dan yang mengaku-ngaku sebagai Dewa Siwa yang asli, saya minta ya Allah, terlempar semua tubuhnya, hancur, terlempar ke neraka jahanam Allah. Naudzubillah min dzalik. Dia mengatakan seandainya itu jin atau iblis terlempar ke neraka jahanam dengan ilmunya dan kemampuan dia ini beranggapan seakan-akan ini adalah tangan Tuhan. Sungguh hebat sekali. Dan mirisnya lagi, ini yang saya tidak setuju, selawat digunakan dengan hal-hal yang seperti ini, dengan hal-hal untuk membodohi, padahal nilai-nilai dari selawat itu adalah suci. Bahkan Allah sendiri ini memerintahkan untuk kita senantiasa berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi jangan rusak nilai-nilai selawat ini dengan perbuatan Anda yang seperti ini. Jangan rusak, jangan hancurkan martabat selawat ini. Jangan hancurkan dengan perbuatan Anda yang seperti ini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Anda mengatakan atas izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Itu hanya sebuah mitos. Kenapa saya bilang mitos? Karena dia ini menurut sebuah sejarah permetosan itu, dia berguru kepada malaikat Azazil, malaikat yang diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia ini melanggar perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi jangan mudahnya Anda menggunakan ayat-ayat Allah dan menggunakan salawat ini hanya sebuah konten yang murahan seperti ini. Kita lanjutkan lagi. Saya minta diprotek ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perintah apa Raden Mas memanggil saya turun ke bumi ini? Ya, terima kasih sebelumnya kepada Anda. Tapi sebelumnya Dewa Siwa mengucapkan salam. Sejak kapan Dewa Siwa ini Islam? Dewa Siwa ini adalah dewanya orang-orang Hindu, mahadewanya orang-orang Hindu. Dia menjawab salam atau mengucapkan salam. Sejak kapan? Kita lanjutkan. Ada, tapi sebelumnya tolong diperkenalkan dulu agar kita dan saudara-saudara kita tahu panjenengan itu siapa. Saya yang disebut dengan nama Dewa Siwa, dan saya turun ke bumi ini bersama ular saya yang dikenal dengan nama Basuki.
Sekarang gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah, karena saya sudah diislamkan oleh guru panjenengan, beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Alhamdulillah, dia sudah diislamkan oleh gurunya Anda katanya, yaitu Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Kapan diislamkannya? Apakah ini hanya karangan Anda atau memang betul-betul diislamkan? Ini yang menjadi tolak ukur buat Anda. Kenapa saya katakan menjadi tolak ukur? Apakah Anda bisa mempertanggungjawabkan jika umat-umat Hindu di seluruh dunia meminta pertanggungjawaban Anda kapan Dewa Siwa itu diislamkan? Apakah Anda berani menjawab? Jangan usik kepercayaan mereka. Kalau Anda itu tidak punya dalilnya dari Al-Quran dan hadis, jangan usik kepercayaan mereka. Hargai kepercayaan mereka. Jangan Anda membuat pendapat sendiri. Apakah Anda siap kalau umat-umat Hindu nanti bertanya kepada Anda, membuat Anda siap memberikan klarifikasi sejak kapan Dewa Siwa itu diislamkan? Pada Padepokan Maung Siliwangi, kalau ingin berbuat sesuatu yang sekiranya menyentuh ranah agama orang lain, jangan. Menyentuh ranah kepercayaan orang lain, jangan. Karena itu tidak ada di dalil di Al-Quran dan Al-Hadis, dan tidak ada keterangan resmi dari para ulama-ulama yang menyatakan Dewa Siwa itu diislamkan. Kalau Dewa Siwa memang sudah diislamkan, tentunya umat-umat Hindu di seluruh dunia akan otomatis ikut Islam. Jadi jangan buat referensi sendiri dengan pikiran Anda itu, agar mereka itu tidak marah, agar kita Islam ini tidak dianggap menghina Tuhan mereka, dewa mereka. Jangan. Ini ranah-ranah yang sensitif. Kemudian yang kedua, ini hal yang lebih menarik lagi, yaitu bagaimana Padepokan Maung ini. Yang kedua, Padepokan Maung ini menghadirkan ruh seorang ulama, seorang waliullah dengan begitu mudahnya, menghadirkan Kanjeng Sunan, ruh Kanjeng Sunan Kalijogo, begitu gampangnya. Ini sama-sama keblinger dua-duanya. Mari kita simak dulu videonya, bagaimana dia menghadirkan ruh Kanjeng Sunan Kalijogo. Sebatas pengertian dan ilmu daripada aku yang dhaif ini, yang bodoh ini, kalau tidak salah, waliullah itu sebenarnya tidak meninggal, walaupun jasadnya meninggal saat jasad, tetapi rohnya itu, pengertian saya bodoh ini, pernah mendapat suatu nasihat dan pengertian bahwa rohnya beliau itu masih hidup dan bertugas lagi. Ruh memang tidak pernah mati. Ruh memang masih hidup. Dan jasad kita saja yang mati, itu memang betul. Tapi kalau dikatakan masih bertugas lagi, ini yang perlu dipertanyakan. Jasad kita saja yang mati, tapi ruh pada hakikatnya tidak mati, sampai pada akhirnya dikumpulkan di padang mahsyar setelah hari kiamat nanti. Mari kita lanjutkan. Kemudian di Jawa ini sangat dikenal dalam penyebaran agama Islam, yaitu yang dijuluki dengan Wali Songo. Nah, untuk itu insya Allah pada kesempatan kali ini Padepokan Gaul akan mohon izin untuk menghadirkan salah satu
daripada Wali Songo itu. Bagaimana ceritanya? Mohon izin, mohon doakan, mudah-mudahan lancar semua. Dan mungkin insya Allah ada pesan-pesan bagi kita manusia yang hidup di zaman sekarang ini. Mohon bantuannya, mohon doanya para pemirsa. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Assalamualaikum. Dengan izin Sang Hyang Nurcah Nirwana, saya mohon dengan hormat salah satu Wali Songo yang dikenal dengan Sunan Kalijogo. Saya mohon sudi hadir ke sini dan masuk dalam tubuh medium ini. Yang mengaku-ngaku atau yang menyerupai atau yang mengganggu otomatis ketahuan dan meledak terlempar neraka jahanam. Jadi yang masuk dalam tubuh medium ini adalah betul-betul salah satu Wali Songo yang dikenal dengan Sunan Kalijogo. Allah. Ya, begitu mudahnya. Yang mengaku sifatnya jin itu langsung terlempar ke neraka jahanam. Semudah itu Anda. Sesakti itukah Anda? Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memanggil maaf, saya memanggil Sunan Kalijogo, kamu ingin datang? Iya, benar itu saya. Betul? Benar. Tahu risikonya kalau bohong atau penyusup? Saya tahu itu. Mohon maaf, saya harus waspada. Ya. Karena goib banyak tipuan. Kalau memang ada betul, coba lihat ini. Walaupun lapisan terbakar. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya agak kasar. Tidak apa-apa. Saya harus manggil apa sama jenengan iki? Panggil. Orang seperti ini harus dipercaya. Cara menjawab salam saja sudah tidak betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana larinya warahmatullahinya itu? Warahmatullahi wabarakatuh. Orang seperti ini yang harus dipercaya. Dan orang-orang seperti ini yang notabene-nya bisa merusak akidah Islam. Kita lanjutkan lagi. Maaf sih Mbah, saya agak tegang sih Mbah, karena banyak tipuan iblis sih Mbah. Kadang-kadang ngaku-ngaku dan sudah terjadi pada diri kami ketika menghadirkan sosok-sosok yang istimewa itu ternyata iblis yang masuk sih Mbah. Terima kasih Mbah kerja hadir di sini. Mohon maaf. Saya ganggu betul nih tadi. Tidak, kan sudah dapat izin. Alhamdulillah. Sebenarnya sudah lama izinnya, cuma baru sempat. Maafkan kami sih Mbah ya. Ini udah lama nunggu. Sudah biasa. Udah biasa. Saya canda juga apa ya? Main bawaan saya. Kalau aku serius nanti malah aku bingung. Itu Mbak ya. Sangat jelas. Ketika ruh orang meninggal, maka ruh-ruh itu akan dimasukkan ke alam barzah. Dan ruh-ruh orang-orang yang beriman itu diberikan kenikmatan-kenikmatan di situ. Dan ruh-ruh yang munafikun, ruh-ruh yang ahli maksiat itu akan mendapat siksaan juga di situ. Ini begitu mudahnya keluar masuk ruh. Seperti dia ini punya jalan akses ruh. Kenapa saya mengatakan ini keluar dari akidah, keluar dari Al-Quran? Mari kita ulas penjelasan Al-Quran, yaitu Quran surat Az-Zumar ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت
wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Bagaimana kata Al-Quran? Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur, maka dia tahan nyawa orang-orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Allah tahan, dan dia melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan, yang masih tidur, yang masih hidup dalam waktu keadaan tidur. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda Allah bagi kaum yang berfikir. Allah yang memegang ruh ini, baik yang sudah meninggal ataupun yang belum meninggal. Apakah Anda punya akses dengan Allah? Semudahkah itukah Anda bisa menghadirkan ruh? Ini tolong, kalau referensi Anda ini keluar dari Al-Quran atau Al-Hadis, jangan dilakukan. Kalau Anda ada dalil atau hadis, baik itu Al-Quran atau Al-Hadis, yang menerangkan bahwa ruh itu bisa didatangkan kepada mediator, saya tantang Anda untuk membuktikannya. Saya tantang Anda. Ruh juga bisa dijumpai, ruh para nabi, para aulia, para ulama, tapi itu hanya kepada orang-orang pilihan, yaitu waliullah yang sudah mempunyai karomah, dan itu pun bukan main-main, bukan setiap saat, tidak. Tidak. Kalau memang Anda berdua, baik itu Padepokan Maung Siliwangi atau Padepokan Gaul, bisa menghadirkan ruh orang yang meninggal, saya tantang Anda menghadirkan ruh Brigadir Joshua yang sedang sidang saat ini untuk memberikan kesaksian bagaimana kronologi sebenarnya, bagaimana. Anda akan menjadi pahlawan di situ. Kalau bisa memang menghadirkan ruh, Anda akan membuka kebenaran di situ. Jadi jangan omong kosong. Kalau Anda bisa menghadirkan dewa, Anda bisa menghadirkan ruh para wali, tentu sangat mudah menghadirkan ruh Joshua, kan? Jadi stop membodohi umat. Stop membodohi umat. Kalau Anda mau menerima tantangan saya, menghadirkan ruh Joshua untuk dihadirkan dalam persidangan itu, saya akan menjadi murid Anda sepenuhnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.